Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya hadir kan anak-anak hari ini? Ya. Di sini Ibu akan menyampaikan tentang sholat sunnah rawatib. Sebelum Ibu membahas tentang sholat sunnah rawatib, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Apa saja sih tujuannya? Yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi hukum sholat sunnah rawatib, yang kedua menjelaskan pengertian sholat sunnah rawatib, dan yang ketiga menyebutkan jumlah rakaat sholat sunnah rawatib, dan yang keempat ialah mempraktekkan sholat sunnah rawatib di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah pengertian. Pengertiannya apa? Ada yang tahu nggak? Jika nggak ada yang tahu, Ibu jawab sendiri ya. Sholat sunnah rawatib ialah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat. Tujuannya ialah untuk menutup kekurangan yang terjadi ketika melaksanakan sholat fardu dan untuk menambah pahala. Hukum sholat sunnah rawatib yaitu sunnah, dan macam-macamnya ialah yang pertama ditinjau dari segi waktu pelaksanaan rawatib, yaitu dibagi menjadi dua macam. Apa saja? Yang pertama, rawatib qalbiyah ialah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu, dan yang kedua ialah sholat sunnah rawatib ba'diyah ialah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Sedangkan ditinjau dari segi keutamaannya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama rawatib muakkad, ya, artinya yang dikuatkan atau sangat penting karena sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jumlah rakaat sebagaimana sabda dari Abdullah bin Umar berkata, saya ingat dari Rasulullah dua rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, dan 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, serta 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut hadis di atas, ketentuan jumlah rakaat rawatib muakkad adalah yang pertama 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Selanjutnya ada sholat rawatib ghairu muakkad, artinya sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau kurang penting karena jarang dilakukan Rasulullah. Adapun jumlah rakaatnya ialah yang pertama ada 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Praktek sholat sunnah rawatib ialah cara mengerjakannya, yaitu sholat rawatib itu sama dengan mengerjakan sholat fardu, baik gerakan maupun bacaannya. Yang membedakan hanya pada niatnya. Sholat rawatib dilakukan dengan cara munfarid atau sendirian, dan sebaiknya dilakukan di tempat berbeda atau bergeser dengan tempat melakukan sholat fardu, serta dilakukan 2 rakaat dengan 1 salam. Selanjutnya, untuk keutamaan sholat rawatib, yang pertama ialah pahala yang lebih besar. Seperti yang disampaikan di atas bahwa salah satu keutamaan sholat sunnah rawatib mendatangkan pahala yang besar hingga dibangunkan Allah rumah di surga. Untuk itu sangat besar ganjaran dan pahalanya bagi umat Islam yang menjalankan. Tentu semua ingin mendapatkan surga kan? Nah, untuk itu salah satu amalan yang bisa membuat kita masuk surga setelah melakukan hal yang wajib adalah menjalankan sunnah Rasul yang bisa kita lakukan, yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Untuk keutamaan yang kedua yaitu ada pengkondisian diri yang lebih baik.
Nah, dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka kita akan mendapatkan pengondisian diri yang lebih baik. Secara umum, sholat adalah aktivitas yang mendatangkan kekuatan serta energi positif terhadap diri kita. Hal ini dikarenakan spiritual kita terisi dengan sholat yang khusyuk. Dengan sholat sunnah rawatib, maka kita juga akan mendapatkan charger yang lebih terhadap spiritual diri kita. Nah, hal ini tuh membantu menjaga diri kita agar selalu mawas diri dan sadar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keutamaan yang ketiga ialah melaksanakan sunnah Rasulullah. Untuk menjadi umat Rasulullah tentunya bukan hanya dengan identitas saja kita bisa tergolong sebagai umatnya. Melaksanakan ibadah sunnah, mencontoh perilaku Rasulullah, dan meneladani apa yang dilakukannya adalah hal yang membuat kita menjadi seorang yang mengikuti Rasulullah. Mengaku saja sebagai umat Rasulullah tentu tidak cukup, namun harus konsisten dan terus-menerus mengikuti sunnah Rasulullah. Untuk itu, sholat sunnah rawatib yang dicontohkan Rasulullah secara konsisten adalah salah satu jalan membuat kita bisa tergolong sebagai umatnya. Untuk itu, teruslah konsisten melaksanakannya agar bisa mendapatkan keutamaan ini. Nah, sedangkan keutamaan yang keempat ialah perilaku seperti sahabat Rasulullah. Yang melakukan sholat sunnah rawatib ini bukan hanya Rasulullah saja, melainkan sahabat-sahabat Rasul pun melaksanakannya. Untuk itu, sholat sunnah ini sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, dengan menjalankannya kita akan memiliki kesamaan dengan para sahabat Rasulullah yang sholih dan penuh amalan kebaikan. Dan keutamaan kelima ialah lebih banyak doa dan mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sholat yang kita lakukan adalah membaca surat dan tentunya doa. Untuk itu, dengan menambah sholat dengan sholat sunnah rawatib, maka kita akan lebih banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu-waktu tertentu kita biasanya sering melupakan Allah dan lupa untuk memanjatkan doa kepadanya. Untuk itu, dengan sholat yang ditambah, maka doa-doa pun akan kita tambah. Munajat kepada Allah akan semakin banyak dan kita semakin merasa dekat dengan Allah. Dengan begitu kita akan terbiasa menjadi hamba yang senantiasa menaati aturan, perintah, hukum Allah pada manusia. Nah, keutamaan yang keenam tidak banyak terlena dengan dunia, seperti alam yang mengingatkan kita kan hakikat hidup di dunia itu apa. Bacaan yang kita baca, zikir yang kita lakukan membuat kita terkondisikan dengan amalan yang mengarahkan kepada akhirat, bukan hanya untuk duniawi saja. Yang ketujuh ya, lebih banyak menghayati Islam. Dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita juga akan lebih banyak menghayati tentang Islam. Islam adalah sepangkat aturan Allah. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita sering melupakan atau melalaikan hal ini. Untuk itu, dengan tambahan sholat sunnah rawatib, maka kita akan mendapatkan penghayatan yang akan Islam lebih tinggi dibanding dengan sholat wajib gitu. Terus kita juga lebih banyak bersyukur, takut akan hukuman Allah, menjauhi sifat sombong dan ria. Sholat sunnah rawatib sebagaimana sholat wajib membuat kita menjauhi sikap sombong dan ria. Hal ini sebagaimana dilakukan saat sholat, kita akan selalu ruku dan sujud kepada Allah. Saat itulah kita menjadi seseorang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah ya. Sekian pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Jika tidak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan alhamdulillah, dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas minggu depan sudah Ibu tulis ya di papan tulis. Besok boleh dikerjakan terus dikumpulkan di kantor, di meja Ibu ya. Terima kasih.